Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Muhammad Proto dari kelas TBA 4 Bravo akan menjelaskan tentang pelajaran mekanika teknik lanjutan. Selamat menonton. Ini adalah poster yang saya buat dan berisi materi-materi mekanika teknik lanjutan sebagai berikut. Yang pertama, stasis tertentu dan stasis tidak tentu. Yang kedua, metode unit load. Yang ketiga, deformasi. Yang keempat, metode consistent deformation. Stasis tertentu dan stasis tak tentu. Seperti yang kita ketahui bahwa persamaan kesetimbangan ada 3. Yang pertama adalah delta H atau horizontal sama dengan 0, delta V atau vertikal sama dengan 0, dan delta M atau momen sama dengan 0. Pada gambar 1.1 yaitu stasis tertentu, terdapat contoh simple beam, overhanging beam, dan Cartevelle beam. Pada gambar tersebut terdapat panah yang menjelaskan warna merah yaitu reaksi horizontal, warna biru sama dengan reaksi vertikal, dan warna hijau reaksi momen. Stasis tertentu memiliki jumlah reaksi maksimal 3. Contohnya pada simple beam yang memiliki 3 reaksi yaitu 1 reaksi horizontal dan 2 reaksi vertikal. Pada gambar 1.2 yaitu stasis tak tentu, contohnya continuous beam, fixed beam, dan restrained beam. Stasis tak tentu memiliki jumlah reaksi minimal 3, contohnya pada continuous beam, gambar D, memiliki 5 reaksi yaitu 1 reaksi horizontal dan 4 reaksi vertikal, sehingga 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi, termasuk stasis tak tentu tingkat 2. Metode unit load. Dengan metode unit load dapat ditentukan deflection atau lanjutan pada suatu titik dengan pemberian beban 1 satuan gaya atau 1 unit load. Rumus dasar unit load adalah theta atau sigma sama dengan integral m besar kali yang kecil bagi EI atau kelakuan dx. Sebagai keterangan, m besar sama dengan persamaan momen akibat beban luar dan m kecil sebagai persamaan momen akibat beban unit. Yang ketiga ada deformasi. Deformasi adalah salah satu kontrol kestabilan suatu elemen balok terhadap kekuatannya. Biasanya deformasi dinyatakan sebagai perubahan bentuk elemen struktur dalam bentuk lengkungan atau key dan perpindahan posisi dari titik di bentang balok ke titik lain, yaitu defleksi atau V akibat beban di sepanjang bentang balok tersebut. Seperti pada gambar 3.1. Yang keempat yaitu metode consistent deformation. Metode consistent deformation adalah cara yang paling umum dipakai untuk menyelesaikan perhitungan suatu struktur stasis tidak tentu. Consistent deformation ini digunakan pada struktur stasis tidak tertentu yang memiliki bilangan yang tidak diketahui lebih dari 3. Consistent deformation ini digunakan karena agar struktur stasis tidak tertentu dapat diselesaikan. Contohnya, balok yang dapat kita selesaikan menggunakan metode consistent deformation seperti pada gambar 1.2. Untuk menyelesaikan perhitungan struktur statis tidak tentu menggunakan metode consistent deformation, urutan angkanya adalah sebagai berikut. Yang paling awal atau yang pertama adalah 1. Tentukan tingkat atau derajat kestatis tidak tentuan struktur. 2. Buatlah struktur menjadi statis tertentu dengan menghilangkan gaya kelebihan yang ada. 3. Hitung deformasi struktur statis tertentu akibat beban yang ada. 4. Beban yang ada dihilangkan, gaya kelebihan dikerjakan sebagai beban dan dihitung deformasinya. Kalau gaya kelebihan lebih dari 1, gaya kelebihan dikerjakan satu persatu bergantian. Yang kelima, setelah deformasi akibat beban yang ada dan gaya-gaya kelebihan dari struktur stasis tertentu tersebut dihitung, dengan melihat kondisi fisik struktur aslinya yaitu struktur stasis tidak tentu, kita susun persamaan consistent deformation. Dan yang keenam yang terakhir, dengan bantuan persamaan consistent deformation, gaya-gaya kelebihan dapat dihitung. Setelah gaya-gaya kelebihan didapat, gaya-gaya yang lain dapat dihitung dengan bantuan 3 persamaan kesetimbangan yang ada, yaitu sigma H, sigma V, dan sigma M. Mohon izin, terima kasih telah menonton video ini. Jika terdapat salah kata dan materi,
Mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.